Video terbaru dari channel G. Nah, pembahasan pertama yaitu apa itu protein. Protein berasal dari bahasa Yunani proteios, artinya yang utama. Protein merupakan polimer alam yang terbentuk dari monomer-monomer asam amino melalui ikatan peptida atau ikatan amida dalam reaksi polimerisasi kondensasi, di mana asam amino plus asam amino ditambah asam amino yang lain menghasilkan protein plus H2O. H2O berasal dari pembentukan protein akibat polimerisasi asam amino secara kondensasi. Asam amino merupakan turunan asam karbosilat dengan substitusi gugus amino NH2. Asam amino dalam protein disebut juga alfa amino karena mengandung setidaknya satu gugus amino NH2 dan satu gugus karbosil COOH yang terikat ke atom C yang sama sehingga disebut C-alfa. Struktur dasar dari asam amino diberikan berikut ini. Asam amino dibagi menjadi dua. Yang pertama, asam amino esensial. Asam amino esensial adalah asam amino yang tidak dapat disintesis oleh tubuh atau harus disuplai dari luar. Ada 9 jenis asam amino esensial, yaitu fenilalanin, valin, histidin, metionin, isoleusin, leusin, lisin, trionin, dan triptofan. Sumber asam amino esensial dapat berupa makanan yang mengandung protein hewani maupun makanan yang mengandung protein nabati. Contohnya seperti daging sapi, daging kambing, tempe, tahu, dan masih banyak lagi. Yang kedua, asam amino non-esensial. Asam amino non-esensial adalah asam amino yang dapat disintesis oleh tubuh. Ada 11 jenis asam amino non-esensial, yaitu tirosin, glisin, alanin, arginin, glutamin, serin, asam glutamat, prolin, sistein, asparagin, dan asam aspartat. Meski bisa diproduksi oleh tubuh, asam amino non-esensial juga terdapat pada makanan seperti daging, kacang-kacangan, dan makanan laut. Sifat-sifat asam amino. Pertama, asam amino bersifat amfoter, yakni dapat bereaksi dengan asam dan basa. Di dalam larutan asam amino akan bertindak sebagai suatu basa. Sedangkan di dalam larutan basa, asam amino akan bertindak sebagai suatu asam. Dalam kondisi netral, seperti dalam sitoplasma organisme, asam amino dapat bertindak sebagai asam maupun basa. Yang kedua, amfoter asam amino adanya gugus COOH yang bersifat asam dan NH2 yang basa, sehingga terjadi reaksi asam dan basa dalam molekul asam amino membentuk garam amino internal yang disebut ion Zwitter. Yang ketiga, semua asam amino bersifat optis aktif karena minimal memiliki satu atom C asimetris, yaitu atom C-alfa kecuali glisin. Selanjutnya, struktur protein. Jenis ikatan utama pada protein adalah ikatan peptida. Ikatan peptida adalah ikatan kovalen C dengan N yang terbentuk antar atom C pada gugus COOH dari suatu asam amino dengan atom N pada gugus NH2 dari asam amino lainnya pada reaksi kondensasi. Ikatan peptida yang terbentuk dari reaksi kondensasi antar alanin dan glisin menghasilkan suatu dipeptida alanin glisin. Karena senyawa dipeptida memiliki gugus COOH dan NH2, maka senyawa tersebut dapat mengikat asam amino lainnya membentuk tripeptida, dan seterusnya. Jika semakin banyak asam amino yang bergabung, maka akan terbentuk polipeptida. Selain ikatan utama peptida, protein juga memiliki ikatan penting kedua yang disebut ikatan subsidiar. Ada 4 ikatan subsidiar, yaitu ikatan hidrogen, ikatan disulfida, ikatan hidrofob, dan ikatan ion atau elektrostatis. Penggolongan struktur protein berdasarkan ikatan dibagi menjadi 4. Yang pertama, struktur primer, menggambarkan urutan asam amino yang membentuk rantai panjang polipeptida. Contohnya, hormon insulin. Yang kedua, struktur sekunder, menggambarkan susunan 3 dimensi dari polipeptida.
Polipeptida cenderung membentuk spiral, heliks alfa, atau berbaris bersisian lembar beta. Yang ketiga, struktur tersier menggambarkan lipatan 3 dimensi dari struktur sekunder. Struktur tersier merupakan gambaran lengkap dari protein, contohnya protein globular. Yang keempat, struktur kuartenar menggambarkan susunan 3 dimensi lebih dari satu struktur tersier, contohnya hemoglobin, karena terdiri dari 2 rantai heliks alfa dan 2 rantai lembar beta yang terkait erat. Selanjutnya, penggolongan protein. Sekitar 18% tubuh makhluk hidup terbuat dari protein. Protein sangat penting bagi makhluk hidup, antara lain sebagai komponen struktur kulit, rambut, dan otot. Sebagai komponen pembuat jaringan baru atau memperbaiki jaringan yang rusak, sebagai sumber energi dalam respirasi, dan lain-lain. Penggolongan protein berdasarkan komposisi kimia terbagi menjadi 2. Yang pertama, protein konjugasi, terdiri dari molekul protein yang terikat ke gugus kimia lain yang disebut gugus prostetik. Contohnya adalah glikoprotein. Dan yang kedua, protein sederhana, hanya terdiri dari asam amino tanpa gugus kimia lainnya. Contohnya adalah ribonuklease. Selanjutnya, penggolongan protein berdasarkan bentuk terbagi menjadi 2. Yang pertama, protein serabut, merupakan rantai polipeptida yang panjang dan paralel dengan beberapa ikatan silang atau membentuk lembaran. Struktur ini kuat dan elastis sehingga digunakan sebagai komponen struktural. Protein serabut tidak larut dalam air, contohnya kolagen, keratin, fibroin, aktin, dan miosin, serta fibrin atau pembekuan darah. Yang kedua, protein globular, merupakan protein yang sangat besar dengan struktur tersier dan terkadang struktur kuartener yang kompleks. Struktur-struktur ini bergabung dan terlipat membentuk globular atau bulatan. Umumnya, protein globular larut dalam air dan mudah berdifusi. Contohnya, enzim, antibodi, protein transport, protein penyimpan, serta hormon. Dan yang terakhir, penggolongan protein berdasarkan fungsi biologisnya terbagi menjadi 7. Yang pertama, protein struktur. Beberapa protein serabut seperti kolagen dan keratin merupakan protein struktur. Kolagen memberikan kekuatan pada tulang, gigi, dan tendon, serta merupakan matriks serat pada kulit dan pembuluh darah. Keratin ditemukan pada rambut, wol, tanduk, dan ekor. Yang kedua, protein transport, berfungsi memindahkan molekul yang lebih kecil dari satu bagian tubuh ke bagian lainnya. Contohnya, hemoglobin yang berfungsi mengikat oksigen dari paru-paru dan membawanya ke sel-sel di seluruh tubuh. Yang ketiga, protein penyimpan. Contohnya, mioglobin yang menyimpan oksigen di dalam otot yang diperlukan sewaktu tubuh melakukan kegiatan. Yang keempat, protein pengatur, berfungsi untuk mengatur aktivitas seluler. Beberapa hormon termasuk protein pengatur seperti insulin, hormon pertumbuhan, dan hormon seks. Selanjutnya, protein kontraktil, memungkinkan perubahan bentuk atau pergerakan pada makhluk hidup. Contohnya adalah aktin dan miosin yang berperan pada interaksi otot. Yang keenam adalah enzim, berfungsi sebagai biokatalis untuk reaksi kimia. Enzim-enzim sering bekerja secara konjugasi satu sama lainnya. Dan yang terakhir, protein pertahanan, berfungsi untuk mengusir benda asing yang masuk ke dalam tubuh seperti organisme pembawa penyakit. Contohnya adalah imunoglobulin untuk melawan kuman penyakit serta fibrin untuk menggumpalkan darah pada luka. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila dalam menjelaskan kami terdapat kesalahan, kami memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video terbaru dari channel